Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di video saya. Di sini kita masih mempelajari MTJNA, namun kita akan berlanjut pada bab ke-6 yaitu Basic Configuration. Nah, di bab 6 ini kita akan mempelajari mengenai materi 1. Konfigurasi hostname, 2. Konfigurasi IP address, 3. Trick about CLI, 4. IP service, 5. Router OS login management user, 6. Groups. Kemudian di sini kita buka aplikasi Winbox-nya. Dan di sini router MikroTik-nya sudah teridentifikasi ya. Jadi bisa langsung login saja, pencet connect. Untuk konfigurasi dasar yang akan kita lakukan kali ini adalah mengkonfirmasikan hostname terlebih dahulu. Konfigurasi ini bisa kita lakukan pada tampilan CLI dan juga GUI. Kita coba melakukan pada GUI terlebih dahulu. Yang pertama di sini kalian bisa klik sistem. Lalu pilih yang identity. Misalkan di sini saya akan menggantinya menjadi Wilda. Lalu kita pencet apply. Dan oke. Dan bisa kalian lihat di sini namanya sudah berubah sesuai dengan yang tadi saya sudah konfigurasikan, yaitu Wilda. Kemudian kita akan coba pada tampilan CLI-nya. Kalian bisa klik menu New Terminal pada Winbox sebelum kita bisa melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk mengetahui nama hostname kita. Kita ctrlc, kita ketik sistem, kemudian identity. Dan untuk cara mengubahnya kita bisa menggunakan perintah add name sama dengan RB Wilda lalu kita print, maka nama hostname-nya saya akan berubah menjadi Wilda. Di sini kita akan melakukan konfigurasi yang GUI terlebih dahulu. Kita klik menu IP, lalu pilih yang address. Di sini saya telah memiliki IP address bawaan yang berasal dari ISP Pinet Lab. Untuk menambah IP, di sini kalian bisa klik tanda plus, lalu isikan IP-nya, misal 192.168.06/24. Lalu di sini untuk interface-nya saya akan menggunakan Enter 2 karena untuk Ethernet 1 sudah digunakan untuk IP bawaannya. Di sini kita apply. Secara otomatis akan muncul IP netbox-nya ya. Lalu kita oke. Nah, di sini kita sudah memiliki 2 IP address. Selanjutnya kita akan konfigurasikan secara CLI, yaitu dengan cara kalian bisa membuka menu terminal.
Lalu masuk ke menu, ketik IP address. Di sini saya akan menambahkan IP pada internet 2. Jadi kita akan masukkan perintah address dengan 192.168.09/24. Tulis interface header 3. Sorry, tidak ada S-nya ya teman-teman. Lalu kita enter, lalu kita print. Nah, di sini IP-nya sudah ada 3 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan coba menghapus IP address-nya. Misal saya akan menghapus IP address pada internet 2 dengan perintah remove lalu numbers dari IP address-nya yang bisa kita lihat di sebelah kiri. Misalkan saya akan merenov numbersnya itu 2, jadi kita ketikkan remove numbers sama dengan 2. Nah, jika sudah, kita ketik print. Selanjutnya kita akan mendisable dan enable IP address-nya. Maksud dari disable sendiri adalah sebuah IP address berada di suatu net, namun statusnya tidak aktif jika dengan cara GUI. Kalian dapat pergi ke menu IP, lalu kita pergi ke address. Di sini status dari IP-nya itu aktif. Untuk cara agar tidak aktif adalah dengan cara klik tanda silang. Di atasnya. Dan jika ingin mengaktifkannya kembali, kalian bisa klik tanda centang di sebelahnya. Sedangkan jika kita menggunakan CLI, kalian pergi ke terminal. Di sini pada terminal kita masuk ke menu IP address. Lalu ketikkan saja opsi disable numbers dengan 1. Lalu jika sudah, ketikkan print. Di sini status IP-nya sudah tidak aktif, dan cara mengaktifkannya lagi kalian bisa ketik saja enable numbers 1. Nah, di sini sudah aktif kembali ya teman-teman. Selanjutnya adalah cara mengedit atau memodifikasi IP address. Lalu di sini kita ketikkan perintah set address sama dengan 192.168.11.02/24 karena saya ingin mengubahnya menjadi IP tersebut. Lalu kita enter. Dan di sini kita harus mengisi numbersnya. Di sini saya isi numbersnya 1. Lalu print. Kita pergi ke terminal. Misalkan di sini saya masuk ke sistem kita, bisa masuk dengan cara
/system. Nah, di sini kita sudah berada di menu sistem. Kemudian jika saya ingin masuk ke menu identity, langsung saya ketikkan ident. Nah, di sini saya sudah masuk ya, dan jika saya ingin masuk kembali ke menu utama, kita dapat menggunakan garis miring atau slash. Di sini kita sudah masuk kembali ke menu utamanya. Dan kita juga bisa masuk ke sebuah menu tanpa menggunakan slash. Misalkan di sini saya ketikkan sistem. Dan jika saya ingin kembali ke menu sebelum, kalian bisa ketik titik 2 kali. Lalu kita enter. Kemudian jika kalian ingin ke sebuah menu yang namanya kepanjangan, misalkan ke menu interface, kalian bisa ketikkan saja enter dan klik tab. Maka perintah tersebut akan komplit. Nah, kita juga bisa menggunakan perintah tanda tanya untuk membantu kita menambahkan bantuan komen. Misalnya di sini pada menu sistem terdapat menu apa saja. Jadi kita perlu masuk ke menu sistem. Pada keyboard kita, maka di sini akan muncul informasi pada menu sistem. Oke, di sini kita bisa buka Winbox, kemudian masuk ke menu IP, klik pada fitur service. Nah, di sini lah port dan service yang tersedia pada mikrotiknya. Langsung saja kita implementasikan. Yang pertama, kita disable semuanya service kecuali SSH dan Winbox. Selanjutnya kita akan mencoba port SSH menjadi 9022 dan port Winbox-nya menjadi 300. Caranya di sini kalian bisa klik 2 kali pada bagian port yang ingin kalian ubah. Lalu di sini saya akan mengganti port SSH menjadi, untuk bagian available from bisa kalian isi IP. Jadi nantinya yang dapat mengakses SSH ke mikrotik hanya IP tersebut. Namun di sini saya akan biarkan kosong. Setelah itu saya klik apply dan oke. Dan kita ganti juga yang Winbox. Lalu kita apply, lalu kita oke. Lalu kita akan uji coba pada aplikasi Putri. Pada Winbox kalian bisa klik menu sistem, lalu klik menu user, di sini sudah terdapat user admin dengan grup full. Kemudian kita akan tambahkan user baru dengan mengklik tanda plus. Misalkan di sini diberi nama Wilda. Kemudian untuk kategori grupnya saya berikan full access. Lalu jika kalian ingin user ini diakses oleh user tertentu, maka kalian bisa mengisi allow address. Di sini saya akan kosongkan saja. Selanjutnya pada bagian password saya isi misal 123. Lalu confirm passwordnya 123. Lalu jika sudah, klik apply dan oke. Dan di sini saya sudah memiliki user dengan
area grup full dan bisa diakses oleh siapapun. Jika sudah, kita bisa melakukan pengujian pada user Wilda. Lalu masukkan IP-nya. Untuk usernya saya menggunakan Wilda. Dan passwordnya 123. Lalu kita connect. Maka di sini kita sudah bisa mengakses Mikrotik menggunakan user Wilda. Nah, kita masuk ke Winbox. Untuk bisa mengimplementasi grup itu dengan cara membuat suatu user. Di sini saya sudah memiliki user dengan nama Wilda dan permissionnya itu full. Dan saya menambahkan 2 user baru. Kita coba untuk user pertama ya. Untuk caranya seperti tadi. Full password. Lalu apply. Oke. Kemudian untuk melakukan pengujian bisa buka New Winbox, lalu login menggunakan ini dan kita masukkan password, lalu kita connect. Di sini kita sudah berhasil login menggunakan user ini. Tadi kan kita menggunakan fitur yang word. Saya akan coba buka menu yang sistem. Lalu login menggunakan nama Nur. Lalu login, lalu masukkan password dan klik connect. Dan di sini saya sudah berhasil login menggunakan user Nur. Nah, karena hak akses user Nur ini menggunakan red, jadi dia tidak bisa melakukan konfigurasi. Misalkan di sini masuk ke menu IP, lalu address, maka di sini kita tidak bisa mengkonfigurasikan IP addressnya. Jadi hanya dapat melihat saja.